Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kekayaan budaya yang ada di Indonesia tidak terlepas dari proses sosio-historis yang dimulai dari lingkup terkecil, yakni mulai dari tingkat desa, kemudian menyebar ke perkotaan, lalu kemudian menyeluruh ke seluruh pulau yang ada di Indonesia. Kemudian dengan adanya keunikan dan juga keanekaragaman potensi budaya yang ada di desa ini, membuat Dirjen Kebudayaan Kemendikbud berupaya untuk terus melestarikannya. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana upaya-upaya strategis yang bisa dilakukan untuk melestarikan potensi budaya yang ada di desa. Pagi ini kita akan bahasnya bersama Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Hilmar Farid, yang sudah tersambung bersama kami lewat sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Hilmar. Selamat pagi Jason, selamat pagi Pak Menteri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga bergabung bersama kami Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, ada Pak Abdul Halim Iskandar. Selamat pagi Gus Menteri. Pak Desen, selamat pagi Pak Hilmar. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin saya pertama mau ke Pak Hilmar terlebih dahulu, Pak. Berbicara soal potensi budaya yang ada di desa ini, di Indonesia banyak sekali desa-desa, banyak juga desa yang sudah dijadikan desa adat, kemudian desa wisata. Artinya potensinya memang sudah sebegitu banyak yang bisa dimanfaatkan. Tapi bisa dijelaskan lagi, Pak, yang dimaksud dengan potensi budaya desa itu yang seperti apa sebenarnya, Pak Hilmar? Wah, potensi budaya desa ini luar biasa sekali ya. Kalau kita lihat sejarahnya, masyarakat kita kan terbentuk awalnya dari desa. Jadi kalau bicara perumpamaan itu, desa ini akarnya. Ya, dari berbagai macam potensi yang ada di desa ini, kemudian berkembang kebudayaan yang kita sebut kebudayaan Indonesia. Dan potensi ini luar biasa ya, kita tahu bahwa ada yang sifatnya tangible seperti cagar budaya, peninggalan bersejarah tersebar di seluruh Indonesia. Dalam rekaman kita tuh tidak kurang dari 90.000 struktur dan juga situs yang ada di seluruh Indonesia ini. Nah, belum lagi yang intangible. Ini berupa ekspresi budaya, kesenian, sastra lisan, dan juga pengetahuan tradisional yang sangat besar atau banyak ragamnya gitu. Dan saya kira saat ini belum semua ya potensi kebudayaan yang ada di desa ini dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal gitu. Oke, Pak Hilmar tadi mengatakan belum semua potensi desa dikembangkan secara optimal. Apa yang masih menjadi PR atau tantangan untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa ini sebenarnya, Pak? Nah, langkah yang paling penting, paling dasar ini soal dokumentasi. Ya, kita ini kan sering menyebut ya bahwa Indonesia adalah negeri dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Nah, cuma problemnya kita juga nggak tahu nih seberapa kaya sebetulnya gitu ya. Apa saja kekayaan yang ada di sana gitu. Dan kita mulai dengan melakukan pencatatan, perekaman, pendokumentasian, dan desa tentu ini akan menjadi elemen yang sangat penting dalam usaha ini gitu ya, karena tadi ya asumsinya bahwa akarnya ada di desa gitu. Jadi kita kalau mau menggali lebih jauh tentu akan harus bertolak dari kekayaan yang ada di desa ini. Baik, saya mau beralih ke Gus Menteri. Gus Menteri, kalau berbicara soal masyarakat desa, kemudian ada potensi budaya di sana, pasti melibatkan masyarakat desa itu sendiri. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh masyarakat desa untuk kemudian bisa memajukan budaya-budaya yang di desa supaya budaya desa ini bisa naik kelas? Gus Menteri. Oke. Terima kasih Pak Desen dan Pak Hilmar. Kementerian Desa sekarang ini sudah memiliki arah kebijakan untuk membangun desa secara utuh yang dituangkan di dalam buku yang kita sebut dengan SDGs Desa. SDGs Desa ini merupakan pembumian dari SDGs global melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pencapaian pembangunan tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, itu kita landingkan lagi, kita bumikan lagi dari 17 SDGs yang ada untuk di desa, kita tambahkan satu SDGs lagi, yaitu SDGs ke-18, yaitu desa yang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Nah, jadi di sini posisinya. Dengan demikian hari ini
untuk pembangunan apapun di desa itu selalu saya katakan harus bertumpu pada akar budaya masyarakat setempat. Karena semua hal yang dibangun dengan basis budaya itu pasti akan memiliki ketahanan yang luar biasa, akan memiliki daya tangkal yang bagus. Nah, misalnya bicara tentang kegotong royongan yang mungkin hari ini sudah sedikit mulai surut. Saya tidak mengatakan surut, tapi sedikit. Kenapa? Itu hanya fenomena sederhana untuk kemudian akan bangkit kembali kalau semua proses pembangunan didasarkan pada basis budaya. Termasuk mungkin Pak Hilmar juga sepakat ini, bagaimana di desa-desa itu kita bangkitkan kembali berbagai kebiasaan atau kebiasaan lama yang bagus. Misalnya penyelesaian permasalahan sosial, jangan didekati hukum dulu lah, dekati dengan pendekatan budaya dulu. Bahkan permasalahan hukum pun dulu, saya ingat betul, permasalahan hukum yang sumir di desa tidak pernah didekati dengan pendekatan hukum, pasti dengan pendekatan budaya. Diselesaikan oleh Mbah Lurah kalau bahasa Jawanya, karena lurah itu pasti mempunyai karisma dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian kita bangun dan basis utamanya adalah SDGs yang 17 tadi, desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, desa peduli pendidikan, tapi semuanya harus berbasis pada SDGs ke-18, yaitu desa, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Baik, menyambung apa yang sudah dikatakan Gus Menteri tadi, kalau kita lihat sekarang fenomenanya gempuran media sosial dan juga internet, teknologi informasi ini juga semakin meluas di masyarakat Indonesia. Pemerintah sendiri juga melakukan pembangunan di sejumlah desa-desa di Indonesia. Namun bagaimana caranya agar kebudayaan, akar budaya di desa ini tetap kental, tetap tidak hilang dari desa? Kita akan bahas Gus Menteri dan juga Pak Hilmar usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat. Didukung oleh Anda masih bersama kami dan masih membahas bagaimana mempertahankan kekayaan dan keunikan potensi budaya yang ada di desa. Saya mau menyapa dulu lagi ke Gus Menteri. Gus Menteri, terkait dengan pembangunan. Ini kan Menteri PDTT punya tupoksi, punya tugas untuk melakukan pembangunan, akses informasi, mengangkat derajat desa-desa yang ada di Indonesia ini supaya bisa naik kelas. Tapi pertanyaannya adalah untuk bisa maju ini kemudian bisa jadi dua sisi mata uang. Takutnya ketika sudah maju malah budaya, akar budaya yang ada di desa justru hilang. Apa upaya yang bisa dilakukan supaya budayanya tetap ada tapi desanya juga tetap maju, Gus Menteri? Oke, jadi ada 3 hal yang kita lakukan untuk mempertahankan akar budaya masyarakat, utamanya di desa, termasuk di dalam melakukan perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah mendata seluruh kearifan lokal, suku bangsa yang ada di desa, dan lembaga-lembaga adat yang masih hidup di seluruh desa, 74.953 desa. Ini terus kita gali terus, sehingga nanti kita akan memiliki database terkait dengan kondisi budaya desa di 74.963. Pasti masing-masing punya kekhasan, karena tadi seperti disampaikan Mas Dian tadi, adat istiadat budaya itu kan berasal dari desa, kemudian meluas ke tingkat yang lebih luas lagi sampai ke tingkat nasional. Nah, makanya kemudian kita data sedemikian rupa. Yang kedua, mendalami kearifan lokal, lembaga adat dan budaya suku bangsa dalam masyarakat desa, terutama perannya ketika dalam upaya untuk adaptasi warga desa ketika berhadapan dengan perubahan. Jadi peran kebiasaan-kebiasaan adat istiadat desa ini kita mainkan betul, utamanya dalam upaya menghadapi budaya baru, sehingga desa atau warga masyarakat desa memiliki kemampuan untuk adaptasi diri, bukan menolak, tetapi melakukan penyesuaian-penyesuaian, karena apapun namanya adat desa hari ini, budaya desa ini tidak ada yang sendirian. Pasti ada budaya luar yang masuk. Nah, itulah makanya hal yang kedua yang kita bangun adalah mendalami peran kearifan lokal. Dan yang ketiga adalah menyuguhkan rekomendasi SDGs desa ke-18
yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi tiap desa, agar budaya yang masih berfungsi itu bisa dikembangkan terus. Kalau dalam bahasa yang sering saya gunakan menjelaskan ini adalah mempertahankan segala hal lama yang masih bagus. Baik. Dan melakukan inovasi baru terhadap hal-hal yang lebih bagus. Itu ada komitmen-komitmen itu yang kita bangun untuk mempertahankan budaya di desa. Baik, saya pindah ke Pak Hilmar. Kalau dari Dirjen Kebudayaan sendiri untuk bisa melestarikan secara spesifik upaya strategisnya apa potensi budaya yang ada di desa ini Pak Hilmar? Nah, kita tadi di samping yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri ya, mendokumentasi itu sangat esensial. Nah, cuma juga yang penting adalah mendorong agar masyarakat desa sendiri juga aktif di dalam mengenali dan mempromosikan kebudayaannya gitu ya. Nah, dan itu kita membuat sebuah lomba ya, itu lomba cerita budaya desaku. Itu pertengahan tahun kita mengundang komunitas, masyarakat, individu gitu ya untuk mengirimkan video. Dan itu animonya luar biasa ya. Itu yang kita terima banyak sekali ya. Dan itu juga bercerita dengan sangat baik ya mengenai ragam kehidupan yang ada di desa masing-masing, dan saya kira ini adalah salah satu bentuk pelibatan ya. Dan sasarannya tentu adalah kalangan yang lebih muda gitu ya, karena ini adalah mereka yang kita harapkan nanti akan meneruskan ya upaya-upaya pelestarian di tingkat akar rumput gitu, dan itu program yang kita nilai sangat berhasil. Nah, di tahun mendatang, nah ini tentu si izin Pak Menteri gitu ya, kita mau kolaborasi nih dengan Kemendes gitu ya. Jadi ya, sama-sama kita melihat bagaimana nih upaya untuk penguatan kebudayaan yang ada di tingkat desa ya. Dan tentu sasarannya di samping masyarakat secara langsung adalah para penggerak komunitas. Nah, ini penting sekali nih gitu. Dan ya saya kira Pak Menteri juga dulunya kan adalah penggerak komunitas ya gitu. Jadi sangat akrab lah dengan pergerakan semacam ini. Jadi ini yang mau kita hidupkan gitu, karena kita tahu persis para penggerak ini sangat esensial di dalam mengidentifikasi mana-mana yang perlu dikembangkan gitu, dan juga melihat ya kemungkinan-kemungkinan pengembangan, dan bahkan ya menggabungkan dengan hal-hal baru seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri gitu. Nah, di Kemdikbud sendiri akan ada program yang kita sebut Kampus Merdeka gitu ya. Jadi saya juga sudah berbicara dengan Dirjen Dikti, itu nantinya semua upaya ini melibatkan perguruan tinggi juga pada akhirnya. Jadi masif ya, gerakannya akan masif. Baik. Nanti saya akan tanya lebih detail Pak Hilmar terkait dengan program Kampus Merdeka ini, kemudian siapa saja yang akan dilibatkan lagi. Pasti tidak hanya pemerintah saja yang bekerja sendiri untuk bisa mengabadikan dan melestarikan budaya yang ada di desa, dan target-target capaiannya yang ingin dicapai apa. Kita akan bahas Pak Hilmar dan juga Gus Menteri usai jeda. Pemirsa yang kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya mau langsung kembali lagi ke Pak Hilmar. Pak Hilmar, tadi sempat disebutkan ada sejumlah sinergitas yang dilakukan dengan sejumlah pihak. Salah satunya adalah dengan menggelar Kampus Merdeka. Ini berarti melibatkan institusi pendidikan dan juga mahasiswa. Seperti apa programnya Pak Hilmar? Ya, ringkasnya itu kan tugas-tugas yang tadi disebutkan ya, untuk pendokumentasian, pengembangan, pasti memerlukan keahlian gitu ya. Jadi akarnya memang ada di desa, potensinya ada di sana, tapi untuk menggalinya kita akan bekerja sama dengan berbagai macam pihak termasuk perguruan tinggi. Nah, skema Kampus Merdeka kan memang memungkinkan mahasiswa sekarang ini untuk bergiat di luar prodinya, bahkan di luar kampus selama sekurangnya 2 semester. Ya, jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa ya. Kalau dulu mahasiswa secara sukarela ikut KKN, maka sekarang bahkan waktunya jauh lebih panjang ya, selama 2 semester. Dan saat ini kami dengan teman-teman teknis di Kemendes sedang merancang gitu ya, gimana ini bentuknya. Tentu pada akhirnya lapor ke Pak Menteri lah gitu untuk pasti mendapatkan persetujuan. Tapi intinya adalah begitu ya. Jadi mahasiswa diajak bersama para dosen ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan. Salah satu yang paling awal adalah pendokumentasian, karena ini memang masih sangat kurang. Kita punya 74.000 desa, tidak seluruhnya sudah terdokumentasi atau terpetakan dengan baik. Nah, jadi dengan keterlibatan
tenaga mahasiswa, perguruan tinggi. Kita berharap ini ada percepatan, ya, sehingga nanti betul-betul kita bisa mengenali dengan baik ya kekayaan budaya yang kita miliki. Dan Pak yang ingin bidang disasar, Pak, dengan ada sejumlah program ini, Pak? Target apa, tentu Pak, yang adalah disasar? targetnya tentu adalah penguatan akar tadi, gitu ya, bahwa pengetahuan ini bukan kemudian dibawa keluar, ya, kemudian diekstraksi dan dibawa ke perguruan tinggi, terus menjadi laporan dokumentasi, tidak, tetapi justru untuk kembali lagi kepada masyarakatnya. Nah, harapannya tadi, ketika akarnya kuat, maka tentu tanaman yang tumbuh di atasnya juga akan tidak mudah tertiup angin. Nah, angin kebudayaan ini kan datang dari mana-mana, ya, jadi menjawab sekaligus persoalannya tadi ya, tentang riuh rendahnya media sosial ini, ya kalau masyarakatnya kuat itu enteng menghadapinya. Ya, baik. Saya kembali lagi ke Gus Menteri. Gus, apa yang kemudian ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat desa, untuk tetap bisa menjaga potensi budaya yang ada di desa? Yang pertama untuk Pak Hilmar, jadi nggak usah persetujuan Pak Hilmar, karena itu sebuah keniscayaan, ya, keniscayaan bagi kita semua warga bangsa harus terlibat langsung dan aktif dalam melestarikan adat budaya kita. Nah, kemudian terkait kepada warga masyarakat, saya mengajak jangan ragu-ragu melakukan improvisasi budaya di dalam proses pembangunan. Seluruh komponen budaya di desa dilibatkan di dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Saya yakin kalau ini kemudian misalnya tokoh adat, tokoh budaya, kita ajak berembuk dalam melakukan perencanaan pembangunan di desa, pasti pembangunan di desa berakar pada budaya setempat. Nah, kalau berakar pada budaya setempat dan kemudian berkembang dari dalam itu sendiri, maka apa yang diharapkan oleh Pak Hilmar tadi akan tercapai. Kita akan kokoh betul. Nah, kekokohan ini adalah modal utama menghadapi berbagai tantangan, utamanya terkait dengan media sosial. Yang kedua, manfaatkan media sosial sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan desa. Makanya kita selalu bilang, digitalisasi desa diawali dengan digitalisasi ekonomi. Jadi bukan digitalisasi yang lain, ekonomi dulu. Malah mohon maaf Pak Hilmar, saya agak ekstrim. Digitalisasi pelayanan publik di desa itu nanti dulu lah. Karena apa? Kehadiran warga desa ke balai desa itu penting, Pak. Pelayanan ketemu tatap muka antara kepala desa, perangkat desa dengan warga desa itu penting menurut saya. Tapi kalau digitalisasi ekonomi desa mutlak. Tapi kalau sedangkan untuk digitalisasi pelayanan publik, ketika desanya masih cukup daya jangkauan masyarakat masih cukup mudah, sebaiknya tetap digitalisasi, tapi masyarakat dalam mengambil perlu ke balai desa karena ada interaksi. Ini penting sekali. Ini jangan sampai hilang. Salah satu kekokohan budaya kita di desa adalah interaksi, komunikasi, kebersamaan, saling mengingatkan. Jadi itu yang saya himbau kepada seluruh warga masyarakat desa, kepala desa, BPD, pegiat desa, libatkan tokoh-tokoh adat, tokoh agama di dalam merancang pembangunan di desa. Niscaya desa kita akan tetap bertumpu pada akar budaya yang sangat kokoh. Baik, kita doakan semoga dengan adanya berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan juga masyarakat desa, budaya-budaya yang ada di desa tetap terus kokoh dan menjadi keunikan dan juga kekayaan Indonesia yang tetap harus dijaga. Sekali lagi terima kasih Menteri PDTT Republik Indonesia Bapak Abdul Halim Iskandar dan juga Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Bapak Hilmar Farid sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda saya masih akan hadir dengan perbincangan soal kesiapan sejumlah destinasi wisata menjelang libur akhir tahun di masa pandemi COVID-19. Tetaplah bersama kami.